Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi kalian, wabarakatuh. semoga kalian selalu dalam kondisi sehat, kemudian bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik dan juga dengan lancar. Oke, walaupun masih dalam PJJ atau pembelajaran daring karena adanya pandemi COVID-19, semoga pembelajaran kita masih bisa optimal ya, anak-anak. Iya, Bu. Oke, untuk pertemuan kali ini, alangkah baiknya sebelum kita mulai di materi tentang kekuasaan dan kekuasaan negara, alangkah baiknya Ibu minta kalian salah satu untuk memimpin doa untuk pertemuan kali ini. Silahkan bisa dipimpin oleh Ika Lestari. Mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Eka sudah memimpin doa untuk pagi hari ini. Semoga dengan doa pagi hari ini bisa lancar dalam pembelajaran kali. Kemudian tadi Ibu sudah melihat di presentasi kalian di web ini sudah masuk sekitar 18 anak. Coba tetapi Ibu mau ngecek dulu kehadiran kalian di sini. Silahkan Angel, Maisa, Putri, ada? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah sudah ada partisipasi 20 siswa. Oke, kita awal kalian kali ini adalah mengenai, kita akan bahas mengenai kekuasaan dan kekuasaan negara. Nah, itu nanti materi-materi yang ada yang akan Ibu paparkan kali ini sudah Ibu masukkan ke dalam link jaring membara SMK 3. Tadi juga di situ sudah ada presentasi, kemudian sudah ada LKPD-nya, kemudian sudah ada modul, dan juga ada evaluasi yang harus kalian kerjakan hari ini. Jadi setelah web meeting ini, silakan nanti kalian masuk ke jaring membara di SMK 3, kemudian silakan kalian masuk pada pembelajaran PPKN 1. Okay. Untuk PPT-nya sudah keluar atau belum di layar kalian, anak-anak? Sudah atau belum? Sudah, Bu. Sudah, oke, baik. Nah, di sini kita membahas mengenai kekuasaan negara. Sebelum kita membahas mengenai kekuasaan negara, kita harus mengetahui adanya kompetensi dasar dan kompetensi-kompetensinya. Itu bisa kalian lihat, yaitu ada menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara dengan IPK. Bisa kalian baca di situ. Kemudian ada kompetensi dasar berkaitan dengan materi, yaitu menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan dengan IPK. Itu mempresentasikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, menyaji secara tertulis hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek pemerintahan negara. Di sini kalian dapat menjelaskan pengertian kekuasaan dan kekuasaan negara. Kemudian yang selanjutnya, yaitu kalian bisa menganalisis konsep kekuasaan dan kekuasaan negara. Kita tahu itu pemerintahan. Pemerintahan itu apa? Tugasnya apa? Wewenangnya apa? Nah, di situ sudah Ibu jelaskan bahwa tugas dari pemerintah yaitu menyelenggarakan pemerintahan negara. Dari pemerintah apa? Wewenang dari pemerintah yaitu mengatur wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Nah, ada tingkatan pemerintahan, yaitu ada pemerintahan pusat dan ada pemerintahan daerah. Tingkatan diibaratkan sebagai sebuah piramid yang ada tingkatannya mulai dari bawah sampai atas. Ada pemerintahan daerah, ada pemerintahan pusat, ada pula pemerintahan provinsi. Nah, kira-kira pemerintahan desa masuk atau tidak, Mas Hikam? Coba Mas Hikam. Hikam ada tidak, Hikam? Tidak, Bu. Kali ini ya. Nanti sambil menunggu teman kalian masuk, kita mulai saja. Nah, di situ ada tidak di pemerintahan dalam arti luas dan arti sempit di buku kalian ada loh, yang terbitan dari Bumi Aksara yang sudah kalian pinjam, di situ sudah ada. Apa coba pemerintahan dalam arti luas? Pemerintahan dalam arti luas, pemerintahan dalam arti luas di sini adalah pemerintahan pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara. Itu pemerintahan dalam arti luas. Sementara pemerintahan dalam arti sempit yaitu hanya lembaga eksekutif saja. Lembaga eksekutif itu sopo? Ada presiden. Kalau luas itu semua lembaga negara.
Ada siapa saja lembaga negara di Indonesia? Coba ada yang bisa atau tidak? Yuk silakan. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan merupakan suatu kemampuan seseorang yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain agar apa? Agar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkannya atau apa yang dikehendakinya. Kekuasaan negara adalah negara untuk mengatur seluruh rakyat. Untuk apa? Mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Nah, itu dikatakan agar rakyatnya menjadi adil, baik dalam segala bidang, misalkan adil dalam bidang hukum. Kemudian makmur secara ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah keteraturan, teratur dengan adanya apa? Peraturan. Nah, misalkan kalian peraturannya apa? Peraturan di sekolah, tidak boleh rambutnya gondrong. Oke, tidak boleh rambutnya dicat. Itu adalah kekuasaan, tetapi lingkupnya di sekolah. Kalau negara apa? Misalkan kalian tidak boleh mengendarai sepeda motor kalau belum memiliki SIM. Nah, itu dikatakan sebagai kekuasaan. Di paparan yang Ibu sampaikan, dari paparan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kalian sudah punya gambaran tentang kekuasaan dan kekuasaan negara atau belum? Arida, ada tidak Arida? Ada. Oke, apa Mbak Arida? Apa sih tadi perbedaan antara kekuasaan dengan kekuasaan negara? Silahkan Mbak Arida. Kalau kekuasaan itu suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Sementara kekuasaan negara? Kekuasaan negara suatu kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat. Oke, bagus Mbak Arida. Jawabannya bagus. Tadi berarti sudah memperhatikan apa yang sudah Ibu Dwi sampaikan. Sudah bisa kan? Bisa dilihat di tampilan kalian. Itu ada 4 pertanyaan. Silahkan bisa kalian cermati di situ, dan itu bukan merupakan pertanyaan textbook. Jadi itu adalah murni dari pemikiran kalian. Silahkan itu bisa kalian kerjakan, kemudian silahkan bisa kalian unggah di link jaring membara. Di link jaring membara sudah ada di situ, sudah ada presensi. Nanti tadi juga Ibu sudah lihat sudah ada beberapa yang masuk, walaupun masih ada yang terlambat, tetapi Ibu apresiasi, alhamdulillah web meeting kali ini ada 21 anak yang sudah masuk. Kalian bisa mengerjakan di situ paparan tadi sudah Ibu masukkan di link jaring membara, kemudian bisa kalian lihat di situ juga sudah ada evaluasi, kemudian di situ ada LKPD, dan juga di situ ada kuisnya. Tolong dikerjakan. Bu, pengumpulannya di mana? Pengumpulannya di link jaring membara. Petunjuk soal silakan kalian baca terlebih dahulu. Oke, sudah paham untuk tugas-tugasnya anak-anak sekalian? Paham, Bu. Ya, kita akan membahas mengenai pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu. Nah, sebelumnya Ibu simpulkan, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, untuk melakukan sesuai yang diperintahnya. Sementara yang namanya kekuasaan negara adalah kewenangan dari negara. Untuk apa? Untuk mengatur rakyatnya. Semoga bermanfaat. Oke, sebelum mengakhiri web meeting kali ini, Ibu minta bantuannya untuk silakan Mas siapa di sini? Arsa Dani Haikal. Ada, Bu. Oke. Mas Arsa Dani Haikal, silakan bisa memimpin doa untuk menutup pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Untuk tugas-tugas silahkan kalian kerjakan dengan baik. Semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, silahkan kalian buka kamera kalian semua. Ayo. Gue mau lihat apakah pakai seragam semua atau tidak. Seperti itu kan sudah terlihat ya. Walaupun kita tidak bisa tatap muka, tapi setidaknya kita bisa dengan virtual. Terima kasih anak-anak untuk partisipasinya hari ini. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.